Assalamualaikum, selamat malam, salam rahayu. Gonjang ganjing PBNU melawan PKB, melawan pendemo PBNU. Kenapa harus terjadi semacam itu? Harusnya tidak perlu. PBNU itu kan bisa dibilang apa ya? Bagi orang-orang NU dianggap sebagai patron orang tua di suatu organisasi Ahlussunnah wal Jamaah, bahkan di Indonesia, bahkan bisa di dunia loh. Harusnya siapapun asal dia itu Nahdliyin dirangkul. Apa toh masukanmu? Apa toh pendapatmu? Harusnya seperti itu. Ya mungkin gara-gara kemarin itu ya bekas politik. Paling enggak di sini saya mau apa ya? Ini paling tidak bisa mewakili beberapa orang Nahdliyin, mungkin yang mungkin pendapatnya sama dengan saya, paling tidak mewakili. Jika ada beberapa kelemahan Caimin yang sampai sekarang itu masih ya. Satu, soal terdepaknya Gus Dur dari PKB sampai sekarang itu susah untuk hilang di benak para Gus Durian, itu susah hilang. Kemudian aku mau tidak itu masih menempel pada diri Caimin. Apakah Caimin nggak mau? Bisa dibilang apa ya? Stempel itu tidak melekat pada dirinya lagi lah gitu loh. Apakah saat ini sudah lepas? Belum lepas. Berapa hal, salah satunya ramai dengan PBNU ini karena apa? Dianggap melemahkan peran Dewan Suro. Ini lagi nih mungkin berhubungan dengan politik kemarin. Kalau soal politik, pilihan politiknya PKB dengan Anies, ya kan? Saya melihatnya ini politik gitu loh. Dan saya percaya jika orang NU tidak bisa dikendalikan oleh orang-orang di luar non-NU, apalagi misalkan Salafi Wahabi, misalkan Ikhwanul Muslimin, itu nggak bisa. Makanya kalau saya pribadi nggak masalah PKB dengan siapa saja, nggak masalah. Karena di PKB juga ada kiainya kan, walau tidak populer di sebagian kalangan nahdiyin. Tapi ada satu hal lagi, bukankah PKB itu sejak awal berdiri itu identik dengan Gus Dur? Setelah kemari setelah Gus Dur itu tidak di PKB, terdepak dari PKB, itu identik ide-ide gagasan wawasan Gus Durian itu seperti tidak terlihat di PKB. Itu tidak terlihat. PKB selalu sangat-sangat pragmatis dalam politik. Itu salah satu hal kelemahan PKB. Walau misalkan ada orang berkata PKB setiap tahun suaranya naik, ya naik gitu loh. PKB itu kekuatannya tuh di kiai-kiai di pondok pesantren. Lobby politik PKB tuh saya akui hebat, di pesantren tuh hebat gitu loh. Apalagi terikat soal apa? Aswaja itu. Dan satu hal yang paling mencolok, PKB tidak ada figur seperti Gus Dur lagi. Coba siapa? Figur di PKB. Caimin kurang. Kecuali Caimin mau menempuh jalur seperti Gus Dur. Contoh, harus berani dimusuhi oleh orang-orang non-aswaja. Dan harus juga berani dibenci oleh non-Islam. Dan harus juga berani disayang non-Islam. Dan harus juga berani disayang orang Islam. Ini tidak dipunyai Caimin. Dulu Caimin mempeloporkan diri apa ya? Santri apa dulu? Panglima santri, ada gitu dulu kan. Tapi dia tidak banyak bicara. Padahal kalau orang itu vokal, berani, dia akan banyak didatangi hater. Tapi dia juga akan banyak didatangin fans. Ini yang tidak dipunyai Caimin. Caimin nggak berani begini. Bahar saja yang model begitu saja punya fan. Ya kan? Itu salah satu bukti. Apalagi misalkan Caimin itu punya posisi. Apalagi dulu dengan ada sebutan Panglima Santri, harusnya lebih reaktif, harusnya lebih vokal, harusnya. Walaupun resikonya dihujat, tapi juga banyak yang sayang. Jika mampu untuk itu, ya kan, berani dan dalam jangka yang panjang, nama dia ini akan keangkat, akan punya figur tersendiri. Nah ini dia, PKB tidak punya figur setelah ditinggalkan Gus Dur. Itu satu kelemahan. Jadi Caimin ini membangun figurnya itu tanggung gitu loh. Tanggung. Harus berani seperti tadi.
apalagi punya jabatan, ini sangat mudah untuk naik ke atas gitu loh. Walau harus melewati segala macam resiko seperti Gus Dur, seperti orang-orang yang vokal. Dulu saya tuh pernah buat video, punya ide gitu loh. Idenya begini nih. Caimin, jika kamu melepas stigma semacam itu soal dulu masalah dengan Gus Dur, Caimin ini udah senior di PKB, orang yang senior gitu loh. Kasih PKB ke Yeni Wahid misalkan, entah ide nih jelek atau ide ini bisa dibilang wah nggak pas, ya terserah saja. Tapi kalau saya begitu, saya kasih PKB ke Yeni Wahid dan saya tempatkan diri saya sebagai penasihat partai. Saya sudah terlalu lama di partai ini nih, misalkan saya nih. Dan nanti stigma itu hilang loh, hilang saya yakin. Dan saya yakin orang seperti ini juga tidak akan meninggalkan Caimin, tidak. Karena Caimin ini senior di PKB. Petuahnya bahkan bisa dibilang masih punya ikatan keluarga, tetap dibutuhkan. Dengan cara-cara ini paling nggak Caimin tuh namanya itu tinggi, terhormat, sangat-sangat terhormat. Bahkan bisa dibilang stigma yang dulu melekat karena soal masalah dengan Gus Dur itu hilang. Dia sendirinya akan hilang. Toh orang juga tahu soal politik kan, gitu kan. Politik itu kan dinamis.